warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dengan saya Keisha Inaya, NIM akhir 022. Saya Nasya Febriana, NIM akhir 025. Saya Nazwa Melia, NIM akhir 026. Dan rekan kami Randi Ilham dengan NIM akhir 027. Dan rekan kami Emalif Akbar dengan NIM akhir 030. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Hatam Iswandi Putra MSI. Kami akan mereview jurnal mengenai ekonomi moneter yang berjudul Pemahaman Masyarakat tentang Inflasi. Selamat menyaksikan. Makalah ini mempelajari pemahaman masyarakat tentang inflasi serta penyebab yang mereka pahami, konsekuensi yang mereka perkirakan, dan pertukaran yang harus dilakukan, serta kebijakan yang didukung untuk mengurangi dampaknya dengan merancang survei online yang detail berdasarkan literatur ekonomi yang mapan dengan 2 komponen eksperimental. Yang pertama eksperimen conjoint dan yang kedua eksperimen informasi untuk memeriksa sejauh mana pandangan masyarakat selaras dengan teori ekonomi yang mapan. Hasil utama kami menunjukkan bahwa penyebab utamanya inflasi yang dipersepsikan termasuk tindakan pemerintah seperti peningkatan bantuan luar negeri dan pengeluaran terkait perang, serta kenaikan biaya produksi akibat peristiwa terkini yaitu COVID-19, fluktuasi harga minyak, dan juga gangguan rantai pasokan. Inflasi adalah fenomena kompleks yang masih aktif diteliti dalam ilmu ekonomi. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari, seringkali menyebabkan stres dan reaksi emosional yang kuat, menurut Stansheva pada tahun 2024. Sampel dan survei diambil secara online antara Maret sampai Mei tahun 2024 melalui platform survei Lucid yang memperoleh 3.055 tanggapan. Nah, struktur sampelnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, persepsi dan ekspektasi tentang inflasi dan juga pengangguran. Dan yang kedua, eksperimen bersama, yaitu memunculkan preferensi antara inflasi sama pengangguran ini. Dan yang ketiga, pemahaman tentang inflasi, yang meliputi korelasi tradisional yang dirasakan antara inflasi dan juga pengangguran, dan penyebab inflasi yang dirasakan, dan yang ketiga yaitu dampak distribusi yang dirasakan dari inflasi serta konsekuensi yang dirasakan dari inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terkait pengorbanan antara inflasi dan pengangguran, dampak kebijakan ekonomi pada inflasi, penyebab inflasi yang dirasakan masyarakat. Hasilnya itu ada 3. Yang pertama, persepsi inflasi dan kebijakan. Sebagian besar responden percaya bahwa kenaikan suku bunga akan meningkatkan inflasi dan pengangguran, meskipun persepsi ini bertentangan dengan teori ekonomi klasik. Yang kedua, perbedaan partisan. Responden dari Partai Republik cenderung lebih mengasosiasikan inflasi dengan pengeluaran pemerintah, sedangkan Demokrat lebih fokus pada kebijakan tenaga kerja. Yang ketiga, penyebab inflasi. Faktor seperti harga minyak, utang pemerintah, dan kebijakan tenaga kerja dianggap berkontribusi besar terhadap inflasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan besar antara pemahaman masyarakat tentang inflasi dan teori ekonomi. Penting untuk memperbaiki komunikasi kebijakan ekonomi agar masyarakat dapat mendukung keputusan yang lebih baik. Penyebab inflasi yang dirasakan itu ada 3. Yang pertama, penyebab inflasi yang dominan. Yang kedua, perbedaan partisan. Dan yang ketiga, karakteristik responden. Hubungan antara inflasi dan aktivitas ekonomi telah menjadi pusat perhatian dalam penelitian makroekonomi. Hubungan ini sering dikaitkan dengan kurva Phillips yang menunjukkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Inflasi ditentukan oleh ekspektasi inflasi, kesenjangan output, dan guncangan dorongan biaya. Pandangan publik mengenai hubungan ini bervariasi juga, mencerminkan bahwa persepsi terhadap faktor-faktor lain seperti ekspektasi inflasi dan kebijakan yang telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi publik tentang inflasi dan hubungan dengan aktivitas ekonomi. Penelitian ini juga mendukung teori ekonomi yang ada, terutama kurva Phillips, yang menunjukkan hubungan antara inflasi, ekspektasi inflasi, dan tingkat pengangguran. Ekspektasi inflasi masyarakat sangat mempengaruhi tingkat inflasi yang sebenarnya. Persepsi tentang inflasi dan kebijakan moneter sangat bervariasi antar kelompok demografi, dan juga masyarakat memahami adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Namun preferensi terhadap trade-off ini berbeda-beda.
Media pun memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat tentang inflasi. Selanjutnya yaitu kebijakan redistributif. Pilar penting dari kebijakan untuk mengatasi inflasi adalah langkah-langkah untuk meredam dampaknya terhadap rumah tangga dan efek redistributifnya. Dukungan kebijakan dan keyakinan tentang inflasi. Sekarang kami menyelidiki keyakinan yang mendasari inflasi mana yang paling kuat terkait dengan dukungan kebijakan. Kami mengeksplorasi pemahaman masyarakat tentang inflasi di Amerika Serikat menggunakan survei skala besar baru. Kami menarik secara rinci persepsi masyarakat tentang penyebab, konsekuensi, dan dampak distribusi inflasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai Jurnal Ekonomi Moneter yang berjudul Pemahaman Masyarakat tentang Inflasi. Terima kasih kepada dosen pengampu, rekan-rekan sekelompok yang terlibat, dan para penonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.